Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Hasmoro Kusumabroto. Saya dosen di Universitas Merdeka Madiun, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yang mana di dalamnya terdapat mata kuliah prasyarat. Jadi sebelum menempuh mata kuliah akuntansi biaya harus lulus dulu dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Nah, akuntansi biaya ini senilai 3 SKS, yang mana diharapkan mahasiswa mampu untuk mengerti apa itu akuntansi biaya, mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di akuntansi biaya, lalu mahasiswa mampu menghitung harga pokok biaya dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi mungkin. Nah, yang mana laporan atau informasi tersebut berguna dalam sistem pengambilan keputusan. Entah itu pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak, membeli atau tidak membeli. Nah, mata kuliah ini saya memakai 3 referensi. Buku yang saya pakai, yang satu dari Mulyadi, yang kedua dari Darjono, yang ketiga dari Hongren. Yang sering saya pakai untuk memudahkan penyampaian materi yang saya berikan, itu saya menggunakan bukunya Mulyadi. Di situ ada 16 bab, yang mana saya ringkas menjadi 14 kali pertemuan. Jadi 16 bab itu saya padatkan jadi 14 kali pertemuan, 14 bab materi. Nanti materinya bisa di-download di SIM Akademik. Nah, untuk bentuk pembelajarannya, saya melakukan presentasi, menjelaskan materi yang saya akan kemukakan. Kemudian nanti ada diskusi, saya memberikan soal, saya memberikan latihan soal, bisa dikerjakan di kelas dengan kelompok atau individu, kemudian bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas. Nah, begitu pula dengan sistem penilaiannya. Sistem penilaiannya saya menilai dari kehadiran kalian. Dari 14 kali pertemuan, saya ngasih toleransi maksimal 2 kali. Jika lebih dari 2 kali, sudah tidak ada pengecualian, nilainya pasti akan saya kurangin. Kemudian penilaian selanjutnya dari keaktifan diskusi mahasiswa. Dari tadi saya kasih tugas di kelas, itu ada penilaian khusus dari saya. Kemudian kalau tugasnya dikumpulkan dibawa atau dikerjakan di rumah, nah itu ada porsi khusus untuk persentase penilaian seperti itu. Kemudian di akhir setelah UTS nanti ada presentasi, yang mana nanti saya akan menentukan, coba kalian resume untuk bab ini. Jadi nanti bikin kelompok, nanti saya tugaskan selain tugas harian, selain tugas kelompok, nanti ada tugas presentasi, yang mana setelah UTS nanti kalian akan saya beri tugas untuk presentasi di kelas. Nggak lama, paling 10 menit sampai 15 menit untuk kalian coba meresum apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dapat untuk meresum dari materi akuntansi biaya ini. Kemudian karena kondisinya pandemi, kita belajarnya lewat online melalui aplikasi Zoom. Jadi ada kalanya saya akan nge-share materi, saya bikin record video, saya kirim ke kalian, atau kita tatap muka melalui Zoom online, Zoom meeting, maaf. Jadi ada beberapa pertemuan yang saya harus tatap muka, ada pertemuan yang mungkin saya bisa wakilkan lewat video recording. Oke. Diharapkan kalian
itu tadi yang saya kembali dari awal, kalian bisa memahami isu-isu yang berkembang mengenai akuntansi biaya, mengenai biaya produksi, penentuan harga biaya produksi, dan segala macam. Ada biaya variabel, ada biaya tetap. Untuk materi pembelajaran bisa kita cek setelah ini, ada video pembelajaran mulai dari yang pertama bab 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Moro. Saya dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini kita dapat di semester 3, di mana mata kuliah ini adalah fondasi untuk program studi akuntansi. Langsung saja sekilas saya akan jelaskan dulu aturan main, mungkin apa yang saya pakai, bukunya, terus nanti ada silabus perkuliahan akan saya jelaskan di awal. Oke, buku yang saya pakai buku karangan Mulyadi terbitan tahun 2014, edisi 5. Ini gambarnya ada di layar. Saya tidak mewajibkan kalian beli, tapi gimana caranya kalian pegang bukunya. Bisa pinjem di perpustakaan, bisa pinjem ke kakak kelas kalian, atau mungkin gantian sama teman kalian, boleh. Karena kalau dulu sih saya kuliah, kalau saya nggak pegang bukunya, saya nggak bisa baca. Karena batas kemampuan menyimpan itu pasti ada batasnya. Flash disk saja ada batasnya, apalagi otak kita. Oke, jadi saya harap, saya mohon, saya minta, tapi saya nggak memaksa untuk kalian beli bukunya, tapi saya pengen kalian pegang bukunya untuk apa? Untuk dibaca. Jadi setidaknya komunikasinya ada dua arah. Jadi bukan cuma saya yang ngomong, tapi kalian baca dulu sebelum mata kuliahnya jalan. Kalian baca dulu. Setelah kalian baca, ada proses berpikir di sini. Oh, kok ini nggak tahu ya? Oh, kok ini begini ya? Barulah nanti setelah tatap muka atau ada kelas, baru kalian tanya, Pak, ini maksudnya apa? Pak, yang ini gimana? Kok begini? Nah, dari situ ada proses pembelajaran. Kalau saya ngomong terus, daya konsentrasi mahasiswa 30 menit awal itu amat sangat konsentrasi. Makanya kenapa ini di awal saya harus ngasih penjelasan begini supaya kalian mengerti apa yang saya mau. Itu. Oke. Selanjutnya saya mau kasih lihat untuk silabusnya. Ini buku Mulyadi Akuntansi Biaya sebenarnya ada 16 bab. Cuman saya modifikasi untuk 14 kali pertemuan. Bisa kalian lihat di sini ada 14 kali pertemuan, kalian bisa capture atau bisa kalian foto, bisa kalian catat. Nah, aturan mainnya untuk penilaian. Ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada absensi. Mungkin kalau absensi, saya kasih persentase penilaian yang nggak terlalu besar, 10% aja lah. Oke, kalau kalian rajin masuk, rajin ngerjain tugas,
10% di tangan. Lalu UTS UAS, UTS-nya 30%, UAS-nya juga 30%. Nah, Pak, tugas itu 30%. Tugas nanti saya minta untuk ngerjain contoh soal, atau mungkin nanti ada kuis. Kalau kuis pasti dadakan. Kalau tugas mungkin dari 1 kali pertemuan dikasih latihan soal. Habis 1 kali pertemuan dikasih latihan soal. Oke? Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut. Sebentar. Oke. Balik lagi, ini buku pegangan ya. Kalian harus minimal pernah baca, atau walaupun itu pinjam, walaupun itu zaman sekarang ada e-book, siapa tahu ada e-booknya, coba. Kalian kan lebih pintar. Oke, kita masuk ke materi awal. Akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi secara garis besar itu dibagi menjadi apa? Ada yang tahu? Ada 2. Akuntansi itu secara garis besar ada 2. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan. Ya. Sedangkan untuk mata kuliah ini, akuntansi biaya itu ada di akuntansi keuangan, ada di akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau ditanya kenapa kok akuntansi biaya itu bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Karena akuntansi biaya itu menyediakan informasi untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kok bisa? Nah, saya langsung ngasih contoh aja gini. Perusahaan manufaktur, kalau akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi untuk pihak manajemen. Kalau akuntansi keuangan menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang digunakan atau dipakai oleh pihak eksternal, investor, kreditur, pemerintah. Nah, akuntansi biaya itu menghasilkan informasi tersebut. Nah, kita lanjut. Akuntansi biaya menghasilkan dan melaporkan data keuangan dan non-keuangan. Kita lanjut. Bedanya akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen itu apa? Nah, tadi kan sudah saya singgung sedikit. Kalau akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal, akuntansi manajemen untuk pihak internal. Apakah cukup cuman itu? Iya, cuman itu? Nggak ada lagi? Ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bahas sedikit yang pertama. Pemakainya. Nah, pemakai keuangan, akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal. Kalau akuntansi manajemen itu untuk pihak internal. Internal jenjang organisasinya banyak. Ada yang top management, ada middle management, ada lower management. Lingkup informasinya, akuntansi keuangan, ya kalau anak akuntansi itu harus sering-sering baca laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan yang dihasilkan oleh
akuntansi keuangan itu kan keseluruhan. Neraca itu kan ada asetnya perusahaannya berapa, keseluruhan aktiva, ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, terus ada utangnya berapa, ada modalnya berapa. Jadi lingkup informasinya keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen itu cuma beberapa bagian aja. Nah, untuk fokus informasinya, kalau akuntansi keuangan itu orientasinya ke masa yang lalu. Contohnya, laporan keuangan tahun 2020. Dipublish-nya itu kan 2021 Maret, biasanya dikasih waktu 3 bulan untuk publish laporan keuangan. Setelah masa periodenya selesai. Terus kalau akuntansi manajemen itu orientasinya ke masa yang akan datang. Kenapa? Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu digunakan oleh manajernya di bidangnya. Kan ada bidang, ada manajer pemasaran, ada manajer manajer sumber daya manusia. Misal nih, saya seorang manajer, saya minta ke pegawai staf akuntansinya, buatin laporan daftar gaji pegawai di tahun ini. Informasi itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Untuk manajer. Gunanya untuk merencanakan masa yang akan datang. Oh, harus menyiapkan dana sekian untuk membayar gaji pegawai. Belum lagi kalau ada kenaikan gaji, otomatis dari data masa lalu, manajer akan menyiapkan atau memberikan memberikan informasi supaya tahun depan harus menyediakan dana sekian untuk mengalokasikan dana sekian untuk biaya gaji. Gitu. Jadi otomatis nyambungnya ke kalau harus menyiapkan dana segitu, otomatis perusahaannya harus laba, nggak boleh rugi, labanya harus meningkat. Nah, salah satu contohnya itu. Rentang waktu, kita lanjut ke poin keempat. Rentang waktu, kalau akuntansi keuangan, jangka waktunya, periodenya, tahunan. Kalau ada yang tribulanan, ada yang kuartalan, 4 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kalau akuntansi manajemen lebih fleksibel, periodenya periodenya nggak harus 1 tahun, bisa 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Dan biasanya akuntansi manajemen itu informasi yang dihasilkan nggak cuma angka. Kalau akuntansi keuangan benar-benar angka, istilahnya mentah. Kalau akuntansi manajemen bisa divisualisasikan misal dalam bentuk grafik. Jadi si pemakai laporannya itu akan lebih mudah dalam menganalisanya. Oke. Kriteria bagi informasi akuntansi. Kalau akuntansi keuangan itu berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau akuntansi manajemen tidak ada batasan. Disiplin ilmunya, kalau akuntansi keuangan itu ilmu ekonomi. Kalau akuntansi manajemen ada 2 disiplin ilmu yang dipakai. Ada ilmu ekonomi, ada psikologi sosial. Oke, nah itu tadi kenapa saya bilang akuntansi manajemen menghasilkan informasi itu berupa mungkin grafik, yang mana supaya si pembacanya itu mudah menangkap, menganalisisnya.
Oke, selamat pagi, selamat siang buat kalian semua. Pertemuan hari ini kita bahas top 4 mengenai metode harga pokok proses lanjutan. Persediaan produk dalam proses awal. Kita pernah belajar metode FIFO, LIFO, average. Cuman SAK yang sekarang kalau LIFO sudah nggak dipakai lagi ya. Oke, nah langsung ke slide selanjutnya. Ini contohnya persediaan awal. Misal satu perusahaan punya persediaan awal bahan bakunya nih 100 kilo dikali 1000, 100.000. Pembelian bahan bakunya total ini 400 kilo, harganya sekian, 480. Jadi bahan baku yang tersedia untuk dipakai 580. Lalu harga pokok persediaan baku yang dipakai selama periode menggunakan metode ini FIFO, masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out. Yang dipakai 100 kilo dan 150, jadi total 250. Tadi bahan bakunya kita ingat, bahan baku awal 100, belinya 400. Jadi kalau pakai metode FIFO, berarti 100-nya pakai harga yang ini, 150-nya pakai harga yang kedua. Nah, jadilah ini. So, jadi persediaan sisa bahan baku pada akhir periode 300.000. Dari 580 dikurangi 280 sama dengan 300. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh lagi. Masuk ke sini. Persediaan produk dalam proses awal 200. Biayanya 800.000. Terus produk yang dimasukkan dalam proses 3.200, total biayanya 9.600. Jadi produk dalam yang diproses dalam periode sekarang 200 kilo tambah 3.200 ya ada 3.400. Jadi total biayanya ini tambah ini sekian. Produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang 2.800. Produk dalam proses akhir 6.000. Nah, ini rincian dari 3.400 itu yang produk jadinya sekian, produk dalam proses air yang belum jadi sekian. Nah, ini pertanyaannya, ini pakai harga yang mana? Gitu. Menurut perhitungan yang tadi, kalau kita pakai FIFO, first in, first out, berarti 200 pakai pakai harga yang ini total biaya ini total biayanya berarti 800.000 dibagi 200 berarti dapat harga satuannya itu dikalikan ini 200-nya pakai harga yang pertama ini, lalu sisanya berarti ini 200 tinggal 2.600 pakai harga yang kedua ini gitu. Ini untuk menentukan harga per kilonya tadi yang 200 itu harga per kilonya 4.000, kalau yang harga 3.200 per kilonya 3.000. Nah, ini yang kita bahas tadi 200-nya pakai harga 4.000, 2.600-nya pakai harga yang kedua 3.000. Jadi harga pokok produk jadi 2.800 itu sekian, ini ditambah ini. Oke, kita lanjut ke, kalau tadi FIFO, kita lanjut ke metode harga pokok rata-rata tak timbang atau bahasa Inggrisnya weight average cost method. Ini contohnya bisa sambil dilihat di buku ya, datanya. Nah, untuk menghitung menggunakan metode average, weight average, metode rata-rata tak timbang, kita harus mencari unit ekuivalensinya. Nah, ini. Kita sambil lihat buku ya, sebentar. Oke, kalian buka bukunya, halaman
101. Nah, ini biaya bahan baku. Untuk mencari unit ekuivalensinya, kita harus tahu total biayanya berapa. Total biaya untuk biaya bahan bakunya, biaya yang melekat pada proses awal 1.800.000. Ini saya kembalikan lagi supaya mudah-mudahan kalian nggak bingung. Nah, ini biaya melekat pada proses awal 1.800.000. Lalu biaya yang dikeluarkan dalam periode sekarang, nih biaya produksinya 20.200.000. Jadi total biayanya ada 22 juta. Ini ditambah ini. Lalu untuk mencari unit ekuivalensinya, masih ingat kan pertemuan yang lalu? Untuk mencari unit ekuivalensinya, dilihat persentase penyelesaiannya. Kalau di sini untuk yang bahan baku dari departemen 1, kan barang jadinya ini. Barang dimasukkan dalam proses bulan ini, unit yang ditransfer ke departemen 2 ada 35.000. Jadi terus kita cek persentasenya berapa, 100% semua nih, 100% untuk bahan bakunya. Jadi 100% dikali 35.000 ditambah proses akhir ini ada 9.000. Berapa persen bahan baku? 100%. Jadi 100% kali 9.000. Dapatlah 44.000. Ini selanjutnya dipelajari sendiri. Langkahnya sama untuk mencari unit ekuivalensinya. Ini lalu dapat biaya produksi per kilonya 22 juta dibagi 44.000 dapat 500. 500 untuk biaya bahan baku, biaya produksi per kilonya, untuk tenaga kerja dapat angka 750, BOP-nya 950. Ini di total biaya produksinya sekitar 3 ribuan kalau nggak salah. Bentar. 2 ribuan. 500, 750, 2250 tambah 950, 2250. Maaf, 200. Nah, ini menghitung harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses departemen 1. Produk selesainya berapa? Kita lihat di data. Selesai di departemen 1 35.000. Jadi 35.000 dikali tarifnya per kilogram tadi. Ini di total 2.200. Dapat 77 juta. Itu sedangkan yang dalam proses akhir kan 9.000. 9.000 dikali persentase penyelesaiannya. Dikalikan tarifnya per kilonya. Kalau yang bahan baku 100% kali 9.000 kali 500 tarifnya. Ini 500. Ini yang ini sama dengan 4.500.000. Yang tenaga kerja juga dihitung dicari, yang BOP juga dicari. Jadi total yang dalam proses akhir 15 juta sekian. Ini menjadi jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1. Ini sama ini 92 juta. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini bikin laporan biaya. Kemarin saya kalau ada pertanyaan laporan biaya, kalian kerjakan data produksinya dalam proses awal berapa, dimasukkan dalam proses berapa, produk yang selesai ditransfer ke departemen 2 berapa, kalian jelaskan, kalian tulis ini, lalu baru biaya yang dibebankan, biaya bahan bakunya berapa, per unitnya berapa. Kan tadi udah ada di hitungan, tapi formatnya kayak gini ya, kalau diminta laporan biaya produksi. Gitu. Oke. Perhitungan biaya. Ini sama sih, harga pokok produk yang ditransfer ke departemen 2 35.000 dikali 2.277 juta. Harga pokok dalam proses akhir 9.000